makan. Jalan-jalan ke kampung Samad singgah sebentar membeli nanas. Hadirin menjawab salam saya dengan semangat. Saya doakan pulang semua utangnya lunas. Ibu kok kuat? Banyak utangnya Ustaz. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama kami hormati muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat. Hadir di tengah-tengah kita orang tua kami, guru saya Ustaz Suradmin, Masya Allah kami Bu, sama-sama pengurus Dai Pujakusuma Provinsi Sumatera Utara. Bersama kami hormati muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Khairat beserta jajaran dan pengurus. Bersama kami hormati muliakan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Bersama kami hormati muliakan yang gak dihormati dari tadi pagi Bu. Siapa Ustaz tukang sound system? Sama kita hormati muliakan abang tukang sound system. Kita doakan semoga abang tukang sound system masuk surga bersama sound-soundnya. Sama kami hormati muliakan, kami sayangi dan banggakan anak-anak Ustadz di hadapan Ustadz. 1, 2, 3, 4 kaki tangannya dilipat. Dilipat cepat. 5, 6, 7, 8 pandangannya fokus ke depan. Yang pakai pecinya mereng, betul kan pecinya. Ustaz mau pada siang hari ini Ustaz ceramah, jangan ada yang ribut, jangan ada yang cerita. Kalau ada yang ribut, ada yang cerita, Ustaz tarik ke depan, Ustaz suruh ngawani Ustaz ceramah. Bisa? Karena Ustaz malam ini siang ini ceramah sampai jam 4 subuh ini. Maka tahan aja kalian di situ. Bisa? Tapi kalau nanti diem, nggak ribut, Ustaz kasih hadiah, Ustaz tanya nanti kalau bisa jawab. Oke? Oke? Oke, nggak percaya Ustaz keluarkan dulu hadiah. Agak susah pula buku. Kalian kira Ustaz kaleng-kaleng nih ya? Anak pakam nih bos, senggol dong. Izin Pak BKM, kita ngapain anak-anak dulu? Berapa? 5.000. Berapa? 5.000. Mau? Mau. Mau? Gak duduk, diem, dengarkan kalian di situ. Bisa? Oke, lagi? Lagi? Oke. Yang merah Ustaz kan? Awak pun pagi ini nggak jelas nasib macam mana kok itu pulang minyak merah. Tapi aman lah Bu, ada Ustaz Curahan bin sama-sama Ustaz, masa ngasihnya sikit. Berapa? Berapa? Mau? Mau? Duduk, diem, dengarkan kalian di situ. Nanti Ustaz tanya dapat hadiah, oke? Lagi? Lagi? Berapa? Berapa? Yang kuat berapa? 1. Mau? 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 Jangankan kalian, mama kalian melotot nih. Ya, udah duduk, diem, dengarkan di situ. Bisa?
Oke. Ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Bersyukur atas nikmat apa Ustaz? Yang pertama atas nikmat badan. Bu, mohon maaf, badan ini dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu nikmat yang besar dari Allah. Apa Ustaz contohnya? Nggak percaya Bu, hitung-hitungan kita. Apa Ustaz? Bulu mata. Bu, bulu mata itu nikmat yang besar dari Allah. Sehingga seberapa kencang angin mengenai bulu mata ibu itu, bulu mata ibu nggak akan terbang. Bayangkan kalau bulu mata itu bukan nikmat dari Allah, mainnya bongkar pasang Ustaz. Yakin aku mama-mama pagi ini maulid nggak ada yang pakai bulu mata. Orang jangankan bulu mata Ustaz, alis saja ini maulid jam 9 pagi, dari jam 7 sibuk buat alis mama-mama ini. Orang jangankan maulid, undangan aja, undangan siap maghrib dari siap asar belibet buat alis mama-mama ini kan. Undangannya siap maghrib, rupanya mau kok biji undangan gerimis. Indah dua berapa kali double po. Terakhir wah itu tingu digas juga Pak. Rupanya wawa ini undangan naik kereta beat. Terakhir tangan kanan ngegas kereta, tangan kiri nutupi alis. Rupanya yang selamat cuma separuh, separuhnya selamat, separuhnya luntur alis wah itu. Sampai tempat undangan kawannya senyum, Kak. Yo, Kak, yo. Terakhir batin wawa itu kan ditengoknya, ya Allah, kok tinggal separuh alisku, sakit jantung tinggal wawa itu. Hati-hati wah, mau terkincin nggak? Parah banget wawa itu. Udah halus kan? Cepet halus tadi kan? Sampai tadi. Oh, yang sama kami hormati muliakan lupa Ketua BKPRMI Kecamatan STM Hilir. Masya Allah kita masih satu keluarga Bang. Kenapa Ustaz? Karena kebetulan kita sama-sama BKPRMI di Deli Serdang. Alhamdulillah hari ini saya tugas sebagai Dircam LPPDSDM di BKPRMI Kecamatan Beringin. Insya Allah. Dah Bu, bersyukur. Apalagi Ustaz? Syukur atas nikmat sehat. Bu, sehat ini nikmat nggak? Hah? Nikmat yang besar. Kadang-kadang mohon maaf, salahnya kita menganggap nikmat itu hanya sebatas duit. Banyak duitnya, banyak nikmatnya. Padahal nikmat sehat itu nikmat yang besar. Kadang-kadang amit lah Pak, duitnya banyak, nikmat sehat Allah cabut dalam dirinya, ngenes hidupnya itu Pak. Iya. Rumahnya besar, ladangnya lebar, mobilnya mewah, Alphard Ustaz merek mobilnya. Tapi kalau pigine ambulan wah itu kan sakit itu. Orang ada kawan saya cerita Pak di Pakam, Amit lah Ustaz nggak enak lah jadi orang kaya katanya gitu. Loh kenapa? Ya Ustaz, orang kaya itu siang malam nggak bisa tidur, asih mikirin rukonya, mikirin mobilnya, mikirin sawahnya. Ya Ustaz, padahal Ustaz tahu harga Supreme bednya itu puluhan juta katanya gitu Pak. Iya ya, nggak enak jadi orang kaya Wak jawab. Tidur di Supreme bed puluhan juta, siang malam nggak bisa tidur, kan mending kayak kita ini kan Bu kan. Mama-mama ini jangankan cerita tidur Supreme bed puluhan juta Pak, maulid Ustaz ceramah di depan turu iku ning mburi wae. Yo aku pun ketok kerudungnya warna apa, cuma kan nggak mungkin kesebut. Nah kan bangun wah itu kan. Loh, kalian ngomongin aku kan. Berarti nikmatnya banyak itu. Syukuri nikmat itu. Nikmat apa Ustaz? Nikmat iman dan Islam yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepadanya, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya nggak usah lama-lama, Bu. Kenapa, Ustaz? Karena kata guru saya, lamanya ceramah itu, Bu, bukan dilihat dari berapa banyak jarum jam berjalan. Jadi dari mana, Ustaz? Lamanya ceramah itu dilihat dari bagaimana posisi duduk jamaah. Kalau jamaah masih silo, Pak, masih aman itu. Palaknya awak 10 menit kedua biasanya udah mulai pindah awak itu ke kanan. Udah setengah jam selonjor sambil kusuk-kusuk awak itu kan. Senggol kawannya, aku nggak iso yuk jagong suwi-suwi. Nah opo? Asam uratku kumat. Siang ini kalau ada yang asam uratnya kumat kita tutup dengan doa. Karena aku tengok di depan ini udah banyak yang selonjor, cuma belum kusuk-kusuk memang. Ya, Ustaz. Kata guru saya kan ceramah tuh kayak naik damri. Bu tau naik damri, Bu? Naik damri itu, Bu, arek ado, arek cedek, ya ongkosnya podo. Ya aku pun pagi ini segitu, Ustaz. Mau ceramahnya lama, mau ceramahnya bentar, ya sama isinya. Orang pun kurasa udah dikelip sama Ustadz Suratmin kok. Aku pun kroso. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, dah ngaji. Pada pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apa itu Maulid? Maulid artinya kelahiran. Maka memperingati Maulid Nabi Muhammad artinya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Ustaz tanya anak-anak Ustaz, hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tahun berapa? Nah, dengar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Maka itulah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad. Dan dari seorang laki-laki bernama, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah yang bernama Abdullah. Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan, ketika berumur 2 bulan, maka Abdullah pamit kepada istrinya untuk pergi ke kota Madinah. Apa Ustaz? Untuk berniaga. Ketika di tengah perjalanan, maka Abdullah jatuh sakit dan akhirnya Abdullah wafat ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah. Maka Nabi Muhammad sudah yatim sejak umur 2 bulan di dalam kandungan. Maka ada lagunya kan, sambung. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib pamannya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di wafat ayah, tahun gajah, wong kok ngene kok di saeng ke ta oh ya aku ya
berlumpur. Iki produke ibu aja guyu ae, anake sing paling kuat iku coba lah. Nah, lagi kuat. 2 bulan di kandungan wafat handanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. Terus 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Maka itulah kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir, ia diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Maka dirawat oleh ibunya dalam keadaan yatim. Dan di usia ke-6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Maka Nabi Muhammad dirawat oleh kakek Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Dan di umur Nabi yang ke-8 tahun, maka wafat kakek Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustaz tanya, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Siapa nama nenek Nabi Muhammad? Iya, nama nenek Nabi Muhammad di dalam kitab Sirah Nabawiyah dari Jarul Ayah dikatakan namanya Fatimah binti Amr. Ustaz, bukankah Fatimah itu nama anak Nabi Muhammad? Benar, karena Bu, tradisi orang Arab itu memberikan nama anak keturunan sesuai pendahulunya yang sudah meninggal sebagai penghormatan kepada pendahulunya. Maka anak Nabi Muhammad sama namanya dengan nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tanya lagi, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Siapa nama uyut Nabi Muhammad? Ada? Ibu ada yang tahu enggak? Udah, yang bisa ngulangin apa yang Ustaz cakap cepet. Ini cepet ini kalian tahu, jangankan cerita keringet jagung, keringet buntet belum tentu dapat ini. Udah, denger kan? Ulangin apa yang Ustaz cakap. Yang bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadir, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Adnan ke atas jumpa dengan Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim jumpa dengan Sis bin Adam alaihissalam. Cek di dalam kitab Ar-Ra'iqul Maktum yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang bisa ngulangi cepet. Ada? Ibu ada enggak? Oh, 2 kali lagi pun tak apal ya Bu ya. Ada? 1, 2, 3 aman cepetku pagi ini. Udah lanjut. Maka Bu, mohon maaf. Itulah silsilah baginda Nabi Muhammad. Maka tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang pertama adalah mengenalkan siapa sebenarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, lain-lain idolanya. Apalagi sekarang, anak-anak remaja itu Bu tengolah, idolanya lain kalian kan. Korea, ada Jungkook, Park Jimin, Taehyung. Gayanya pun diikut-ikuti sama orang ini Bu. Oh, hafal Ustaz. Ya Bu, aku pun nonton soalnya. Gayanya diikut-ikuti, rambut dipirang-pirangi kayak orang Korea. Warna anaknya lagi Bu, so ikut-ikut pirang. Ustaz kasih tahu orang Korea itu putih, mancung. Jadi kalau pirang ganteng. Lah keling. Lah keling. Pesek. Pendek. Tonggek.
Rambutnya pirang lagi bu. Terakhir nengok dia kayak nengok ayam pekir ke sambar petir itu coba. Apa nggak gawat gitu. Iya bu, ya Allah ya Rabb, luar biasa anak-anak ini. Padahal kalau kalian tahu, baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan yang ada di atas muka bumi Allah. Ciri baginda Rasulullah, tubuhnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Badan Rasulullah tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Alis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tebal dan saking tebalnya hampir menyatu kedua alis Rasulullah. Hidung Rasulullah mancung. Rasulullah memiliki kulit yang bersih. Dikatakan saking bersihnya Bapak Ibu, seumur hidupnya tidak pernah satu kali pun lalat menempel di tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bu, manusia yang paling ganteng, yang mirip-mirip yang ceramah lah itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut asin sendiri. Allah ya Rabb. Maka bu, kenali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak-anak ini Bapak Ibu kalau udah kenal dengan Nabi Muhammad, mereka mau itu ke masjid. Mereka mau memakmurkan masjid. Bu, mohon maaf, orang tua sama anak-anak kalau udah masuk masjid, amit lah, beda suasananya itu bu. Sekarang mohon maaf, anak-anak kita rusak pergaulannya. Di akhir aja nanti Pak. Nanti biar saya yang arah. Iya, nanti di akhir. Nanti biar saya yang arah. Nanti di akhir. Udah Bu, lanjut. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, enggak? Bu, anak-anak muda ini sekarang rusak. Ya Allah ya Allah. Anak-anak muda sekarang kalau udah tidak kenal dengan Nabi Muhammad, masa mudanya dihabiskan dengan narkoba, betul Bu? Masa mudanya dihabiskan dengan begal, masa mudanya dihabiskan dengan geng motor. Punya anak dua laki-laki, satu bandit, satu bandot, ya ada. Mamanya mau masak, hidupi kompor pagi, cetak, nggak hidup-hidup, tengok bawa tabung gas liung. Jangan siapa, bandot itu tadi lah. Ibu pagi jemuri, sore udah nggak ada, siapa yang ngentasi ya, bandit itu tadi. Orang tempat saya aja Pak, amin lah. Jangankan cerita jemuran, entok pun liung Pak. Entok diem-diem dimasukkan goni, entok pun batin. Wah, aku nggak ngerti apa-apa ke dilebokke goni. Entok pun menes gara-gara dia itu coba. Kalau anak-anak udah kena narkoba, mohon maaf Bu. Sekarang mohon maaf, nggak asing lagi kita dengan berita pemerkosaan itu Bu. Baru-baru ini Pak Amin lah, saya dengar berita itu nenek-nenek umur 90 tahun kena korban pemerkosaan coba lah. Ditangkap Bu, pelakunya anak 17 tahun itu kan kalau nggak error nggak mungkin yang nenek 90 tahun digas sama dia. Rasa nenek itu dicemplungkan ke sungai buaya pun ngelepeh kok. Udah sepo nenek itu coba lah. Digas sama dia apa nggak gawat itu. Tapi amin yang nenek-nenek jangan merajuk, nanti nenek-nenek merajuk kan. Iya Bu. Zaman sekarang mohon maaf nggak heran kita dengan berita pemerkosaan anak mahasiswa memperkosa anak SMA, ada nggak itu Bu? Ada. Nah SMA memperkosa anak SMP. Nah SMP memperkosa anak SD. Anak SD memperkosa anak TK. Nah TK memperkosa anak bayi. Terakhir anak bayi sing bingung sopo nih sing harus diperkosa juga. Luar biasa Bu, luar biasa. Mohon maaf dulu Bu, di masjid mau ajan siapa yang ngaji-ngaji? Anak muda kan Bu. Sekarang siapa Bu? Kaset. Orang takbiran aja Pak, takbiran setahun 2 kali. Siapa yang takbiran Bu? Kaset. Kadang-kadang palanya sambil buat DJ pula takbirannya itu. Allahu Akbar. Kok nggak rokok kabeh coba lah. Takbiran Bu. Coba dulu anak-anak muda yang takbiran. Awak dulu dengarkan ya kan Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang nangis ibu kan sambil dengar takbiran itu. Sambil masak lontong nangis ibu kan. Anaknya datang Pak, "Loh mama kenapa nangis?" Apa kata ibu? "Teringat kambek mbahmu." "Kenapa mak?" "Teringat sama mbahmu." Loh, terakhir anaknya mikir kan Bu. Loh, mamaku nangis masak lontong teringat sama mbah. Apa mbak kayak lontong? Anaknya coba lah. Anak lontong itu coba. Maka Bu, itu dulu.
Ajan aja bu, ajan amin lain itu. Maka saya itu pernah itu di daerah saya masih kadang diamalin itu anak-anak remaja sebelum maghrib membaca Quran itu. Pernah satu ketika anak remaja nggak datang, anak-anak pecahan botol ini bu megang mic, pegangnya mic sama dia. Dia mau membaca wa sekolah tapi nggak bisa. Terakhir lain yang dibacanya pak. Wa ija. Waija pun batin kok yang ini sing nyeluk kayak gitu coba lah apa kata dia kola jaluk kolak cakai rupanya coba lah ambil lah bu tapi apa bangga kami bukan kaset yang baca. Maka bu, yuk anak-anak dekatkan dengan masjid. Ajan aja bu, kalau anak muda, anak-anak BKP yang ini suruh ajan. Wah ajan subuh pun semangat awak dengarkannya kan. As-salatu khairum minan naum. Semangat awak bu. Ini kadang-kadang ambil mbah-mbah udah umur 90 tahun yang ajan. Awak tarik napasnya pun udah ngering sedep nengoknya. As-salatu khairu minan namanya coba lah. Tanggane masjid ngintip ninggal apa piye nambah itu malah. Oh enggak gawat itu. Anak muda luar biasa, imam aja bu, imam gak usah bohong kita lain imamnya anak muda sama orang tua. Kayak ada kejadian sebuah masjid bu, mbah naik umur 90 tahun jadi imam. Tahu lah bu mbah, takbirnya aja udah kayak ambulan itu kan. Allahu Akbar. Ibu itu biasanya udah nggak khusyuk itu kan, itu ngintip itu sopoy namanya. Mampus lah Wak Leman pula imamnya. Mau pulang udah rame, sholat aja lah Allahu Akbar. Wak Leman baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu nggak khusyuk, ibu biasanya batin itu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Sampai akhir waladhdallin amin disilawa Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Imam-imam zaman dulu kan penyakitnya pak itu kalau sujud lama. Wow di mbah itu sujud 15 menit. Iki aku sih nggak krungu apa memang mbah iki sing urung tangi. Nah, aku kalau Wak Leman aku yang jadi imam jijik kalau kena. Sak surat min pun bawa apa mencret teko. Jadi imam enak cepet. Wak Leman pun wis tuwa bawa apa jadi imam tak ada cepet ninggal lah mbah enggak jadi imam. Terakhir dijawil kawannya. Yuk. Apa yuk? Jadi kita sih nggak krungu aku memang baik sih ngurung tangi. Boyo nggak ngerti aku. Aku nih baik jadi imam jijik kalau kendor ini. Nggak mikir kesikil sakit pantat beringing kan kadang-kadang kan. Jadi piye yuk wes intip ayo lah intip wes kita intip yo intip terakhir ngintip wong iku. Lho yo orang yo wes itu dorong pakai. Ini orang itu malah nggak tahu itu. Rusak sholat itu kalau udah rusak imam itu. Ya kan bu kan? Maka anak-anak muda kalau di masjid kasih kesempatan pak, kasih mereka ajan. Ini kadang-kadang amit banyak kali BKM itu kayak Fir'aun itu perilakunya. Betul-betul aja bu amit lah. Pantang kali nengok anak-anak pak. Kalau udah nengok anak-anak, terakhir lari pulang anak tuh ditanya anaknya, lo kok nggak jadi ke masjid cok? Nggak mau digorok aku malah mau bawa itu gimana? Apa nggak gawat terakhir sunyi masjid itu? Ya betul kan bu? Betul. Luar biasa. Aminnya aja bu, anak-anak sama orang tua lebih kuat mana bu? Anak-anak nggak percaya kita tes yuk anak-anak bangkit siap-siap.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, kutas mama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 5 orang baru kan. Enggak gawat kali itu ya Allah. Minta tadi adiknya nak. Kalian bu, anak-anak remaja kalau disuruh ajan ya belajar ajan dulu. Udah taunya duduk kamu. Jangan nggak pernah ajan sosok paten ajan, terakhir ajan belok. Hayya 'alas Yang di rumah pun denger pau ayah sholat juga wakbar coba anak-anak belajar. Dah, apa lagi Ustaz? Maka kalaupun jadi imam, anak-anak muda belajar dulu jadi imam. Ini kadang-kadang nggak pernah jadi imam, maju jadi imam, terakhir rusak sholat itu. Gara-gara ambil apa? Ada kejadian di sebuah masjid, maju awak itu jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil aman. Rupanya habis itu baca surat Sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la aman. Rupanya rakaat kedua, itu batin Pak. Aku rakaat kedua baca wat duha lah. Tapi kok rodok lali terakhir ruku ulang-ulang wat duha itu. Allahu Akbar wa duha wal laili idza saja sami Allahu liman hamida ma waddaka rabbuka wa ma qala Allahu Akbar walal akhiratu khairul laka minal ula sami Allahu liman hamida. Karena sur ngulang wat duha seorang STM hilir nggak seneng wat duha itu gantilah liila fi Quraisy subhanallah. Oh nggak seneng juga watini wazaitun subhanallah. Pala wawa itu bu, balik dia ke belakang saja. Ini salahku apa? Wawa belum baca Fatihah, wawa yang ngomong kalau kayak gitu. Hafal itu Quran. Kalau mau jadi imam, sekarang Ustaz tes. Ngaji nggak? Ustaz tes dulu, sambung ayat yang perempuan sama yang hafal. Nah, yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh 2 skornya. Nih sekali lagi yang laki-laki, kalau nggak bisa potong aja kasih entok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu aja lah tahu kalian.